Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham ICBP kuartal keempat tahun 2021. Dan ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ICBP ini. Yang pertama merupakan kegiatan usahanya yang bergerak di bidang usaha industri makanan, dan sumber income-nya berasal dari penjualan makanannya, dan produk yang terkenal mungkin dari saham ICBP ini adalah produk Indomie-nya. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ICBP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh INDF sebesar 80,53% dan masyarakat sebesar 19,47%. Dan kita lihat dari segi kinerjanya, dan yang pertama adalah dari segi revenue atau pendapatannya. Untuk 2014 sampai 2021 ini cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 21,9%. Untuk dari segi net profitnya juga cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2021 ini mengalami penurunan sedikit dan penurunannya sebesar 4,5%. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 13,9%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 18,6%. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan juga dan kenaikannya sebesar 8,9%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di 11,09%, jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya yang di 14,16%. Tetapi kalau kita lihat rata-ratanya, mungkin rata-rata NPM-nya di atas 11% ya teman-teman. Terus untuk dari segi EPS-nya di 538 dan membuat pernya di 13,33 kali. Dan kalau teman-teman pelajari dengan historinya, untuk dari pernya mungkin ini merupakan per yang paling rendah ya teman-teman, di 13,33. Terus untuk dari segi book value sekarang di 4684 dan membuat PBV-nya di 1,53 kali. Dan kalau teman-teman pelajari juga, mungkin dari segi PBV ini merupakan PBV yang paling murah. Terus untuk dari segi DR-nya di 1,15 kali, yang dimana kenaikan hutangnya itu berasal dari tahun 2020, yang dimana mereka mengakuisisi perusahaan Pine Hill ya teman-teman, menggunakan hutang yang membuat DR-nya mengalami kenaikan cukup signifikan. Terus untuk dari segi ROE-nya di 11,5, ini masih cukup bagus di atas 9%. Tetapi kalau kita pelajari histori, mungkin rata-rata ROE-nya sekitar 18% ya teman-teman. Terus untuk ROA-nya di 5,34%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 7175, dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 9.000, jadi memiliki margin of safety 25%. Dan teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan, teman-teman, saya ada membuat channel ya atau website valuestock.id, yang dimana di dalamnya lebih banyak tentang konten edukasi. Dan teman-teman bisa mendapatkan dari video ini ada seri-seri yang sudah saya buat, terus ada ebook ya, terus teman-teman juga bisa mendapatkan intrinsic value ya dari 700 emiten dan watchlist yang sedang saya pantau. Dan teman-teman juga bisa melihat saham-saham yang sedang saya hold atau sedang saya pegang. Dan jika teman-teman mau, teman-teman bisa upgrade ke VIP class, yaitu di lifetime user sama private class sama videonya. Dan ini kita langsung masuk saja ke kesimpulannya. Yang pertama dari pro dan jasa. Untuk saham ICBP ini saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan ya. Untuk dari segi liability saya berikan no karena DR-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, tetapi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no juga. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke juga karena selama 5 tahun terakhir untuk saham ICBP ini cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ICBP ini?
untuk sementara tidak ya teman-teman, karena masih tidak masuk dalam margin of safety-nya saya, yaitu saya mencari kalau bisa margin of safety-nya di atas 30%. Jadi untuk sementara ICBP ini saya tidak masuk, tetapi kalau teman-teman melihat dengan jangka panjang yang sangat panjang ya sebenarnya lumayan oke juga untuk saham ICBP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada website ya teman-teman, website valuestock.id. Teman-teman bisa juga dapatkan linknya di bawah ya, nanti saya taruh di deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham ingin saya bukan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.